Alhamdulillah gitu. Kadang-kadang kita perlu untuk orang-orang memberikan kritik, perlu untuk orang-orang nggak suka, untuk membuat kita tetap membumi dan membuat kita mengkoreksi. Memang mungkin ada kesalahan yang harus kita perbaiki gitu. Jadi indahnya cara Allah mendidik manusia ini dengan cara-cara yang kadang-kadang kita nggak suka, tapi membawa perubahan yang sangat baik untuk kita. Ketika usianya sudah 40 tahun, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Alhamdulillah hari ini apa kabar semuanya? Hari ini jam setengah 6 pagi di Mesir, baru selesai subuh dan semoga teman-teman dalam keadaan yang bergembira sudah melakukan tarhib Ramadan keliling pakai obor kemarin di beberapa cabang ya. Sudah melakukan syiar. Pawai obor itu apa sih fungsinya? Untuk melakukan syiar kepada orang-orang sekitar bahwa Ramadan akan tiba. Sejatinya seorang muslim seperti yang kita sudah ingat pertemuan kemarin itu bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Kadang-kadang orang lupa dengan Ramadan. Jadi kita harus ngingetin dengan cara pawai obor. Atau kalau di Mesir ini sekarang udah banyak hiasan. Di Mesir ini semarak ketika bulan suci Ramadan. Sudah banyak hiasan-hiasan ya. Kalau kayak di Indonesia mungkin kayak 17 Agustus tuh banyak umbul-umbul gitu. Nah, di Mesir gitu juga. Banyak umbul-umbul, perhiasan-hiasan di mana-mana, semarak bersuka cita untuk menyambut Ramadan. Sudah mulai banyak orang-orang yang melis bahwa rumah aku hari ini akan ada buka puasa bersama ya. Restoran ini nanti buka puasa bersama ya gratis. Wah, udah sibuk orang-orang untuk menyambut Ramadan, menyemarakkan bulan suci Ramadan. Hari ini umat pribadi akan sholat di Masjid Azhar karena malam ini adalah malam pertama tarawih gitu ya. Jadi harusnya hari ini teman-teman bergembira ya. Umum nggak tahu di Indonesia besok atau kapan tarawihnya atau lusa gitu ya. Tapi sudah menjelang Ramadan, bergembiralah teman-teman semua di bulan ini. Allah kasih kesempatan untuk kalian semua bisa ketemu lagi di Ramadan. Allah kasih kesempatan untuk pahala-pahalanya dilipat gandakan insya Allah. Jadi buat target-target ibadahnya. Nah, hari ini Uma ingin bahas tentang perbaiki diri kita ya. Momentum Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul Tarbiyah. Syahrul bulan di mana kita mau jadi orang yang baru. Bulan di mana kita mau jadi orang yang ada sesuatu yang lebih baik dibandingkan di bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman merenung, aku tuh yang masih buruk dalam aku tuh apa ya? Oh, selama ini temperamen. Oh, selama ini kalau ngomong tuh suka ceplas-ceplos nyakitin orang. Oh, selama ini tuh suka kalau janji jarang ditepati misalnya. Jadi teman-teman merenung dan teman-teman berpikir, aku mau perbaiki apa ya dalam diriku ini yang aku mau fokus dan aku mau perbaiki gitu. Secara akhlak atau secara ibadah. Mau lebih baik daripada hari-hari yang kemarin apa ya? Oh, biasanya puasanya Senin Kamis misalnya. Mau deh coba sekali-kali tambah puasa ayam mulbit 3 hari di bulan suci, 3 hari setiap bulan. Atau bahkan puasa Daud misalnya. Atau teman-teman yang duhanya masih bolong-bolong, enggak, aku mau setelah Ramadan, karena tanda diterimanya amal ibadah di bulan suci Ramadan adalah engkau menjadi diri yang lebih baik dan istiqomah dalam kebaikan itu. Jadi berpikir, kayaknya salat duhanya harus rutin deh nih, gitu. Menjadi satu kebutuhan, nggak boleh tinggal atau tahajudnya atau sebagainya. Tiap orang tuh beda-beda standarnya teman-teman semua. Jadi ambil satu waktu teman-teman merenung atau teman-teman tulis, aku mau melakukan perbaikan apa ya? Kalau secara akhlak, aku maunya punya karakter yang baru. Karakterku tuh begini. Kalau secara ibadah, aku mau punya karakter atau ibadah yang nggak ditinggalin. Sunnahnya adalah yang ini gitu. Jadi teman-teman berpikir mau sesuatu yang lebih baik apa? Dalam hal apa? Nanti di Ramadan dan setelah Ramadan. Nah, hari ini pembahasan kita mengenai memperbaiki diri di bulan suci Ramadan menjadi momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baru. Umum mau mengajak teman-teman semua untuk merenung. Ya, saat ini teman-teman renungi usia teman-teman semua.
Mungkin ada yang masih 19 tahun, 20 tahun, ada yang 25 tahun, 27 tahun, atau teman-teman yang di luar pesantren udah 30 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun, 60 tahun, dan sebagainya. Kita coba renungi teman-teman semua. Lama juga ya kita hidup ya. Kita hidup udah belasan tahun, udah puluhan tahun, lama juga ya hidup ya. Dan teman-teman renungi apa-apa aja yang udah kita lewatin sejauh ini. Mulai dari semua kebahagiaan, semua air mata, dan renungi betapa indah ya cara Allah mendidik kita. Syahrul Ramadan tuh syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan. Jadi teman-teman merenung, indah ya cara Allah mendidik kita. Uma mau cerita sedikit sama teman-teman semua. Dan berterima kasih kepada Allah karena Allah mendidik Uma dengan caranya ya. Oh, Uma dulu main film tahun 2008 ya teman-teman semua. Main film Islami. Wah, tiba-tiba dalam satu waktu dan bertahun-tahun lamanya, hidup Uma tuh penuh dengan pujian, dipuji, puji, puji setinggi langit. Karena Uma kayaknya pada saat itu satu-satunya yang pakai jilbab panjang deh gitu ya. Jadi orang, wah soleha banget, wah bidadari, Masya Allah. Hidup dengan penuh pujian dan terbiasa bertahun-tahun dengan pujian. Tiba-tiba ada satu waktu di mana haters mulai datang gitu ya. Ada haters-haters dan akhirnya tiba-tiba ada perkumpulan haters gitu. Shock gitu. Yang biasanya hidup dengan penuh pujian, dengan penuh sanjungan, tiba-tiba ada haters, ada yang ngata-ngatain, ada yang memberikan fitnah, ada yang menjelek-jelekan dan sebagainya. Sempat shock gitu. Dan fase yang dilalui adalah sedih. Kok kok ada orang ngomong begini ya? Kok ada orang sejahat ini? Kan saya nggak lakukan kejahatan apapun. Kenapa ada orang begini? Setelah sedih marah. Ya Allah, pokoknya balas orang-orang yang jahat ya Allah, orang-orang yang mengatakan hal-hal yang seperti ini balas ya Allah. Aku tuntut di akhirat marah. Sampai akhirnya dalam satu stage, satu level yang ya udah gitu. Akhirnya jadi ketawa dan masya Allah. Alhamdulillah gitu. Kadang-kadang kita perlu untuk orang-orang memberikan kritik, perlu untuk orang-orang nggak suka, untuk membuat kita tetap membumi dan membuat kita mengkoreksi. Memang mungkin ada kesalahan yang harus kita perbaiki gitu. Jadi indahnya cara Allah mendidik manusia ini dengan cara-cara yang kadang-kadang kita nggak suka, tapi membawa perubahan yang sangat baik untuk kita. Sama seperti dokter. Uma selalu bilang, dokter itu kalau ngobatin kita, dokter nggak kasih permen yang manis-manis, tapi dokter ngasih kita obat, sesuatu yang nggak enak, tapi membuat kita lebih baik, lebih sehat. Atau contoh lain, eh ya udah Uma menjalankan kehidupan, ya udah manusia jalan ngomong normal biasa aja gitu, bukan sesuatu yang ya Allah makasih saya bisa jalan, ya Allah makasih saya bisa ngomong, nggak biasa aja karena semua orang begitu di pikiran Uma ya, ya setiap bayi yang lahir nangis habis nangis ya udah habis itu dia bisa ngomong umur 2 tahun bisa jalan ya udah gitu, tapi akhirnya dapat Sulaiman yang nggak nangis, nggak gerak, lama otot, ada sindrom, dokternya banyak, dan sebagainya. Akhirnya ketika Sulaiman gerakin jarinya aja, Umar bersyukur kepada Allah SWT, anak saya bergerak gitu. Ketika Sulaiman bersuara, mau bersyukur pada Allah, anak saya bisa nangis gitu. Jadi kadang-kadang harus merenung dulu sih, dan indah banget cara Allah ngajar kita untuk membuat kita punya akhlak atau sifat tertentu. Kadang-kadang dikasih nggak enak dulu untuk membuat kita jadi lebih tawadu, untuk membuat kita jadi lebih bergantung pada Allah, untuk membuat kita jadi lebih sabar gitu. Atau kadang-kadang teman-teman yang nggak ada di pondok ya, Allah kasih ujian suaminya misalnya, yang temperamen, atau ibunya tukang marah-marah atau berantem terus. Ternyata itu cara Allah ngedidik kita untuk buat kita jadi pribadi yang sabar dan tahu bagaimana cara ngadepin orang misalnya. Oke, jadi dalam pertemuan kali ini yang berjudul memperbaiki diri, maka ada masa di mana kita harus merenung, mengingat-ingat tentang apa yang sudah kita lakukan selama belasan atau puluhan tahun ini. Dan apa yang mau kita perbaiki, apa yang mau kita jadikan diri kita lebih baru dibandingkan bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Udah berapa tahun teman-teman hidup? Ada di antara teman-teman yang di sini gabung, hidupnya udah usianya 60 tahun lebih ya. Berarti teman-teman termasuk golongan orang yang disebut oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melewati umur tersebut. Jadi bonus. Kalau umurnya udah 60 tahun ke atas, udah bonus. Karena umurnya umat Rasulullah selesai di 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau sudah berusia 60 tahun ke atas, maka sudah seharusnya semakin mengingatkan diri akan kematian. Yang bisa aja tiba-tiba datang. Seperti Ayah Uma selalu bilang, Ayah Uma meninggal mendadak di usia 63 tahun. Nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba mendadak aja terkena serangan jantung. Kalau di antara teman-teman yang usianya 40 tahun,
Berarti teman-teman termasuk dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan susah payah, dan melahirkannya dalam keadaan susah payah. Masa mengandung sampai menyapih selama 30 bulan, sehingga sampai dia berusia dewasa dan umurnya 40 tahun. Maka dia berdoa. Doanya apa teman-teman semua? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah taradahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubdu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Ketika usianya sudah 40 tahun, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam surah Al-Ahqaf 15, ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhai, dan berikanlah aku kebaikan yang akan mengalir sampai anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Umar selalu bilang usia 40 tahun, walaupun mungkin sebagian teman-teman di sini pelajar usianya 20 tahunan ya, masih jauh gitu. Tapi ternyata nggak jauh ya, cepat banget waktu berjalan. Kayak ibarat naik pesawat, nah 40 tahun tuh udah di atas tuh. Setelah 40 tahun teman-teman akan landing. Jadi orang-orang usia 40 tahun dianjurkan berdoa, ya Allah berikan aku petunjuk supaya bisa mensyukuri nikmat-Mu. Selama puluhan tahun hidup, juga teman-teman yang usianya 20 tahunan. Sudah 20 tahun hidup, ya Allah ajarkan aku caranya bersyukur ya Allah. Bersyukur ya Allah atas semua kebaikan, semua nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Teman-teman baru bisa bersyukur tuh kalau sesuatu itu hilang dari teman-teman semua. Baru teman-teman bisa bersyukur. Kalau sesuatu itu masih ada, teman-teman menyepelekan. Contoh, Uma tuh baru merasakan nikmatnya kebersamaan keluarga pada saat Uma merantau sendirian ke Jakarta. Pada saat itu umur Uma 16 tahun ya. Selama ini aduh di rumah pusing. Tiap hari ibu tuh selalu berisik. Ayo bangun bangun, sekolah jangan telat, bangun. Aduh berisik banget gitu. Setiap hari rebutan kamar mandi sama adik-adik. Aku dulu yang ke kamar mandi, aku dulu. Setiap hari rebutan makanan. Aku mau ayamnya, pahanya. Setiap hari rebutan. Itu Pak, Uma pusing pada saat itu. Nggak suka banget berisik banget di rumah gitu. Tiap hari disuruh mandi dengan ayo mandi mandi, disuruh bangun dan sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya Uma pindah ke Jakarta sendirian umur 16 tahun, tinggal di kosan sendirian, sunyi senyap. Disitulah baru menyadari arti tentang kebersamaan, mensyukuri bahwa kebersamaan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Berkumpul bersama keluarga adalah sesuatu yang sangat mahal. Makanya ada lagunya ya, harta yang paling berharga adalah keluarga, ya kan? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kadang-kadang kalau kita sudah berada dalam lingkungan itu, aduh, sebel deh gitu. Tapi kalau udah sendiri, udah merantau jauh nih, baru ngerasa harta yang paling berharga adalah kebersamaan bersama dengan anggota keluarga, gitu kan? Balik lagi teman-teman semua, diajarkan kita berdoa oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahqaf 15, ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk untuk bisa mensyukuri. Jadi dalam hari-hari itu mikir, ya Allah, nikmatmu yang mana lagi yang aku dustakan, ya Allah, terlalu banyak. Nikmat bisa nuntut ilmu. Itu kan sesuatu yang disyukuri ya, teman-teman semua. Di antara ribuan orang, daftar di Maskal Hufaz, kalian yang kepilih. Bisa belajar Quran, bisa fokus. Yang lain-lainnya pengen belajar, nggak bisa. Harus kerja, banting pulang. Ya, untuk bisa dapat uang, untuk bantu menafkahi keluarga. Di antara orang-orang ini pengen belajar Quran seperti kalian fokus, tapi nggak bisa. Kewajibannya udah banyak, mesti ngurusin anak, ngurusin suami, nggak bisa. Nikmat sekali menuntut ilmu itu teman-teman semua. Bersyukur kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh belajar misalnya. Bersyukur pada Allah teman-teman dikasih anak di saat banyak orang-orang di luar sana yang nggak punya anak. Maka didik anak itu dengan sebaiknya, jangan dimarah-marahin dengan kata-kata kasar atau dipukul dan sebagainya. Banyak orang yang merindukan tangisan anak-anak yang engkau kesalkan itu. Sebagaimana Uma dulu pernah sangat ingin mendengarkan anak itu nangis ya. Apa-apa yang kita benci, kita keselin ternyata dirindukan oleh banyak orang gitu. Jadi balik lagi,
Kalau mau jadi diri yang lebih baik, Allah sudah ngajarin doanya. Salah satunya, ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu. Bersyukur, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Dikasih kesempatan menuntut ilmu. Terima kasih, ya Allah. Dikasih tempat tinggal. Kasih tempat tinggal ini, Masya Allah. Terima kasih, ya Allah. Dikasih atap ya, rumah. Bisa terlindung dari panas, dari hujan. Bisa tidur bersama dengan anak-anak. Itu kan kenikmatan tuh, teman-teman semua. Bisa ngobrol sama suami. Misalnya itu kenikmatan loh. Nggak semua orang udah bisa ngobrol sama suaminya. Ya kadang-kadang rumah tangga tapi hidup masing-masing gitu. Bersyukur teman-teman semua. Atas semua yang terjadi dalam kehidupanmu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih dikasih sedih. Karena dari situ aku belajar bersyukur. Ya Allah berikanlah aku petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmatmu yang telah kau limpahkan kepadaku. Dan kepada kedua orang tuaku. Agar aku bisa berbuat kebaikan. Itu doanya. Agar aku bisa berbuat kebaikan yang kau ridhoi. Jadi teman-teman mikir. Saya ini hidup ada manfaatnya nggak sih untuk orang lain gitu. Ada orang hidup tapi nggak hidup dia. Hidupnya karena nggak pernah memberikan arti untuk siapapun. Padahal dalam Islam dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Uma cerita sedikit teman-teman semua. Beberapa 2 hari lalu ya, teman-teman dari Indonesia ini datang ke Mesir. Ada Ari Untung dan istrinya Venita Ari, ada Ricky Harun dan istrinya, ada Bang Rizal Armada dan istrinya gitu. Mereka datang ke Mesir untuk volunteer, ya, relawan untuk bantu orang-orang Palestina. Terus Uma tanya, kenapa sih mau jadi volunteer, mau jadi relawan tuh kenapa gitu? Ngurusin orang tuh kenapa sih, ngapain sih gitu? Padahal diri sendiri juga kan kita sibuk ya. Kita mau kerja, kita ninggalin anak kan kalau pergi untuk urusan-urusan gini kan ninggalin anak, ninggalin kerjaan, ninggalin job-job yang mungkin duitnya banyak gitu. Kenapa sih capek-capek mau jadi relawan gitu? Terus mereka bilang, karena jadi relawan itu nagih ya. Membuat orang lain bahagia itu sesungguhnya adalah kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Karena kita merasa diri kita bermakna, diri kita dibutuhkan. Maka umat teringat dengan nasihat Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang-orang terbaik itu adalah orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain itu teman-teman semua nggak cuma secara uang, tapi juga secara ilmu, secara tenaga ya, dengan jadi relawan. Di Mesir ini kemarin baru dapat cerita. Uma minta izin ya nanti kata seorang guru di Maskal Hufaz di sini. Mungkin nggak bisa ikut sampai akhir nanti pertemuan sama Uma. Kenapa? Karena saya ngurusin ini. Sekarang di Mesir ini udah mulai banyak karena Ramadan kan. Udah mulai banyak orang-orang yang siapa murid-murid pelajar-pelajar agama yang kesulitan keuangan, yang ada hutang atau yang perlu uang. Ayo di data namanya nanti kita akan bagi-bagiin uang buat kalian semua gitu. Jadi para muhsinin ini orang-orang baik ini membantu para pelajar-pelajar agama teman-teman semua. Siapa yang kesulitan, siapa yang kesulitan, siapa yang punya utang, siapa yang sakit orang tuanya, siapa yang perlu bantuan finansial itu didata anak-anaknya terus dikasih gitu. Jadi itu salah satu bentuk kebaikan ya teman-teman semua. Jadi dalam hidup kita ini nggak hidup untuk diri kita sendiri teman-teman semua. Kita hidup untuk bermanfaat untuk orang lain. Benci gitu kata orang ini. Bahkan waktu kecil aku sering bilang ya Allah orang tuaku mati aja deh sekalian gitu. Dengan kehidupan kita sehari-hari dan kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain lewat kisah-kisah ini. Masa remajaku banyak hal yang kotor ya, banyak hal yang maksiat. Tapi sekarang nggak ada kata telat ya untuk memperbaiki diri ya teman-teman semua. Tapi sekarang insya Allah yang masa lalu bertahun-tahun itu aku akan balas dengan sisa umurku yang sekarang untuk jadi orang yang lebih baik ya Allah. Allah akan lihat di akhirnya ya teman-teman semua.